teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di cerita malam horor. Kali ini Lisli kedatangan tamu, salah satu live streamer juga. Siapa sih yang nggak kenal sama Bang Pasto? Jangan gitulah. Cuma di video kali ini kan kita nggak main ML teman-teman, agak sedikit berbeda kontennya. Kita bikin konten di mana kita akan saling menceritakan pengalaman horor kita masing-masing dan kita akan membagikan beberapa ketegangan kepada kalian. Kayak pengalaman gitu. Iya, kayak pengalaman gitu kan, pengalaman pribadi kita masing-masing. Dan kita voting siapa yang mau cerita duluan, Bang Pasto? Leslie duluan lo. Aku mau dengar nih cerita dari Mbak Leslie-nya itu gimana lo. Pengalaman horor paling terseram yang pernah kau alami, Lis, itu gimana coba? Jadi dimulai dari Leslie duluan teman-teman, karena memang dari pertanyaannya Bang Pasto juga gitu kan. Yang kalau menurut Leslie pengalaman yang paling horor yang pernah Leslie ngalamin itu di saat ini Bang Pasto. Di saat waktu mungkin kalau orang-orang taunya itu di kos-kosan ya Bang Pasto yang paling kos-kosan sih lebih ini rawan sih. Betul, di kos-kosan pada saat itu Leslie masih bekerja sebagai karyawan gitu, karyawan di satu perusahaan, dan kebetulan itu perusahaannya itu memfasilitaskan tempat tinggal gitu lah. Konon katanya sebelum dijadikan sebuah perusahaan, tempatnya itu adalah rumah duka teman-teman. Jadi pada saat malam itu sering banget kedengar seperti suara cewek mungkin lagi menangis, atau di saat kita lagi mau ke toilet itu melihat bayangan yang hitam gitu loh. Padahal kalau dibilang sana sepi dan gak ada orang gitu loh. Cuma kalau kita bayangin lagi, apakah itu beneran kita kelihatan atau cuma pada saat kita lagi ngantuk setengah sadar gitu kan, sembarangan mikir akhirnya melihat yang enggak gitu loh. Iya, kalau kita setengah sadar pasti sih. Iya, apalagi kan kalau kita pikir kan hal kayak gitu kan ada sebagian orang yang percaya, ada yang enggak ya Bang Pasto. Tergantung kepercayaan masing-masing Iya. ya. Kalau aku sendiri sih lumayan percaya ya Bang Pasto sama hal yang kayak gitu ya. Maksudnya mungkin karena kita juga udah pernah ngerasain sendiri gitu. Jadi kalau Bang Pasto sendiri pernah gak sih ngalamin hal-hal mistis gitu yang menurut pengalaman pribadinya Bang Pasto gitu loh? Aku pernah lah, Cok. Itu kejadiannya itu di Batam ya. Itu tahun 2019 waktu zaman-zaman pengangguran ya. Pas tahun-tahun nggak enak itu. Kita ngekos nih di salah satu, kalau nggak salah itu Apiari ya namanya, di Apiari salah satu perumahan. Di situ kita udah kumpul rame, itu sekitar 7 orang lebih. Dan alangkah gobloknya itu ya, kalau aku bilang ini, weh, kalian rasain ini nggak? Badan gua kayak nak tindih nih. Orang tuh nggak percaya. Pada saat orang itu pergi semua, aku lagi main game gitu kan, main Mobile Legend. Nah di situ kayak ada ini ya, kita di dalam rumah itu kayak ada ini ya, kayak ini jalan-jalan kayak rumah Lis itu nih. Nah di situ kita tuh ada suara tek itu sepatu ya, sepatu orang mau pergi kerja apa tuh kayak mau pergi belanja. Sepatu gini, pertama tek suara langkah kaki ini. Tapi pada saat dibuka kayak gini nggak ada apa-apa gitu kan, dari situ udah mulai creepy. Ini nggak bener nih. Tapi ini nggak bener. Menurut Bang Pasto apa itu cuma halusinasinya Bang Pasto? Awalnya aku bilang halusinasi, enggak ya. Kenapa? Itu jernih itu di kuping aku. Langkahnya itu gimana ya? Pertama 1, 2, tek, lama-lama tek, orangnya lari-lari gitu. Ini nggak lucu men gitu kan. Itu posisi habis jam 6 ya, jam 6 sore gitu. Maghrib itu sumpah itu creepy parah. Pas itu tuh kita mau maaf ya, kita mau ke toilet nih, buang air nih. Pas kita lagi sekejap buka kayak gini pintu, itu di toilet itu kayak ada kepala, Cok. Kepala cuman itu tuh gak rabu. Nah aku punya mata loh, aku saksi itu mata, Cok. Tapi pada saat kita balik flashback lagi, loh gak ada. Cuman kita cerita sama orang, bilangnya gak ada. Gimana lah suasana itu biar gak horor kali gitu kan. Tapi kawan-kawan bilang, ada yang bilang bisikin memang ada sih, tapi kita tuh disuruh kayak lebih bersihin rumah gitu. Mungkin lebih ini, mungkin besok-besok kami cleaning nih, bersih-bersih. Nulis itu nggak terlalu ini lagi. Itu dari hawanya kita tahu gitu loh. Oh, berarti awalnya Bang Pasto kesana tuh udah kayak, merasa kayak kok agak sedikit aura-auranya. Iya, itu kan terasa itu dari hawanya kelihatan gitu. Iya, betul. Kita rasain masuk rumah itu gimana gitu, udah tahu. Dan Bang Pasto berapa lama tinggal di sana gitu loh? 2 bulan aja nggak betah, pindah kos langsung. Iya. Itu di rumah APM loh.
Berarti memang gini ya Bang Pasto, itu kan kejadiannya pada saat Bang Pasto bilang maghrib ya. Itu setiap hari nggak sih Bang Pasto dengarnya itu? Atau cuma sesekali doang gitu? Itu 3 hari berturut-turut. Pertama ya, itu enggak, itu tadi cerita puncaknya. Nah, cerita pertama itu kita itu tidur di lantai kayak ketindih. Orang nggak percaya. Kita minta tolong teriak-teriak itu gimana ya? Orang ketindihan ya. Kita gerakin jari itu nggak bisa, men. Berarti kayak gini lah Bang Pasto, ada yang kayak menimpa diri Benar. gitu. Itu cuman kawan kita di samping nggak ada yang nolongin. Orang kita tuh kayak merasa tidur, cuman kayak ada tindih. Kita ngomong itu susah, mau bergerak ini susah, minta tolong susah. Tapi orang bilangnya kayak gitu tuh, kalau itu mimpi lah, dibilang ketindihan orang nggak percaya. Cuman ada kawan-kawanku yang ngerti, ya lu memang ketindihan. Dan dia juga notice kalau itu memang ada orang penghuninya di situ. Di hari berikutnya juga kita tuh kayak digangguin, ada suara-suara. Nah, terakhir pada saat bayar kos, ibu kosnya ceritalah beberapa latar belakang rumah itu. Nah, di situ kita tahu, oh dulu di sini ada anak-anak kos, mohon maaf gitu kan. Udah ada pernah tinggal juga di sini gitu. Berarti bisa dibilang sana per bulannya lumayan murah juga dong Bang? Lumayan murah, kita kumpulnya rame-rame dulu di sana. Agak ngeri ya. Sebenarnya kalau Bang Pasto sendiri sih, kalau misalnya nih Bang Pasto, contoh kalau sebelum Bang Pasto tinggal di sana gitu, terus diceritakan gitu, apa Bang Pasto masih ada ketertarikan untuk tinggal di sana gitu? Enggak mau, itu udah creepy parah, men. Aku bagus pegang ular lah. Daripada diganggu setiap hari membuat gak nyaman gitu ya Bang Pasto. Tapi ada kadang juga ya, ada kayak rasa adrenalin pengen tertantang gitu. Pengen juga ke situ. Aku jangan-jangan nanti abis minggu ini aku mau ke situ juga sih. Say hello sama kawan-kawan lama gitu kan. Maksudnya say hello sama yang kayak gitu atau Enggak lah. say hello sama Istilah kita permisi, kalau masuk permisi gitu kan. Oh ya. Karena memang dibilang gimana ya Bang Pasto, kadang sesuatu itu kita kadang nggak percaya tapi mereka mau menunjukkan untuk kita gitu ya Bang Pasto. Benar, itu tergantung kita ya. Contohnya kita tuh memang orangnya kotor, jorok, sering cakap kotor di rumah itu pasti kesannya, contohnya dia auranya negatif nih. Udah pasti kita kena teror terus, secara tak langsung dia nampakkan kasat mata gitu kan. Tapi kalau kita orangnya baik, yang tadinya dia agak horor dikit, mungkin dia lebih ini sih, nggak banyak ganggu sih. Oh betul. Saran sih kalau buat anak kos-kosan, tolonglah dijaga kebersihan, jangan cakap kotor itu sih. Soalnya itu. kan kadang anak kos itu kan ya tau lah ya Bang Pasto, kadang kan kita sibuk gitu loh, sibuk kerja, sibuk kuliah gitu kan teman-teman. Jadi kita tuh bener-bener berantakin banget gitu loh. Benar. Di kamar itu berantakin. Terus kadang kita tahu sendiri gak semua tempat kos itu toiletnya bersih gitu loh Bang Pasto. Karena kan toiletnya gabung ya teman-teman. Jadi kayak kadang ini sudah pakai tapi nggak dijaga kebersihannya, kita pun susah mau ngomong karena itu bukan pribadi punya kita, itu gabungan gitu loh dari teman-teman kita yang lain. Susahnya memang di sana sih teman-teman. Pernah salah satu kejadian pribadi juga Bang Pasto yang Lis alamin itu, Bang Pasto tahu kan rumah sakit yang di Batam yang Cuman kalau kalian merasa ini ya, yang penakut, kalau untuk mengatasi itu, intinya kita itu benar-benar kosong. Jadi kita lihat lorong itu udah dimatiin lampu Bang Pasto, udah benar gak ada apa-apa. itu creepy parah sih. Iya,